Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan saya Alessa Fahira, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tingkat akhir, masih koas saat ini. Saya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia AMSA hari ini yang melaksanakan webinar ini, tentunya dari Art Project, dari Catherine yang mengkontak saya, dan terima kasih sudah mengundang saya untuk berbicara, untuk sharing mengenai pengalaman melakukan penelitian multisenter, pengalaman berharga saya melakukan penelitian multisenter di AMSA. Jadi saya kasih di sini a medical student perspective ya, karena waktu itu saya masih tingkat 2 melaksanakan penelitian ini. Saya juga terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mengundang saya di antara pembicara yang lain, ahli-ahli penelitian di Indonesia tentunya ada Prof. Ari dan Dr. Fitri. Di sini saya akan lebih bercerita mengenai teknis-teknis apa saja sih yang sekiranya saya harap saya tahu pas pertama kali saya melakukan penelitian multisenter pada saat itu. Sehingga nanti ketika teman-teman memutuskan untuk melakukan penelitian multisenter, di AMSA, khususnya, teman-teman mulainya itu langsung tahu. Begitu teman-teman dikabarkan untuk melakukan ini, teman-teman langsung go, nggak bingung-bingung lagi, dan harapannya kita bisa saling belajar bersama. Tentunya saya akan masih aja banyak kekurangan, kita bisa diskusi-diskusi, nanti kalau ada masukan sini, saya mulai. Nah, ini adalah tim saya, di sini ada Bashar, Kelvin, dan Daniel, tim saya penelitian waktu itu. Jadi terima kasih juga kepada mereka dalam pembangunan PPT ini. Oke. Nah, untuk outline-nya, saya bagi outline saya menjadi 3, hanya 3. Yang pertama adalah mengapa sih kita harus melakukan sebuah penelitian multisenter, khususnya di AMSA. Terus kemudian kedua, apa sih step-step yang perlu kita tahu, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita terapkan dalam melakukan penelitian multisenter ini. Dan kemudian terakhir, kira-kira dalam era pandemi seperti ini mungkin nggak sih kita melakukan sebuah penelitian multisenter? Apakah feasible? Ya, mungkin saya mau outline bahwa yang pertama ini why we do a multicenter research itu bukan kayak untuk oh ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Prof. Ari dan Dr. Fitri, saya izin menggunakan bahasa yang lebih sehari-hari agar harapannya bisa lebih kena kepada teman-teman semua, karena saya dengar di sini banyak yang tingkat 1, 2 ya. Nah, oke. Berikutnya adalah ini why adalah saya akan membahas mengapa sih teman-teman jangan sampai kelewatan untuk melakukan sebuah penelitian multisenter di AMSA, ya. Nah, why? Pertama adalah pengalaman riset multisenter di AMSA adalah salah satu pengalaman yang paling berharga yang saya punya. Ini ibaratnya membuka suatu pintu terhadap kesempatan-kesempatan riset berikutnya hingga saat ini seperti itu. Dan memang AMSA ini menjadi pembuka bagi saya untuk mengenali pertama kali nyemplung ke dunia penelitian itu ya di organisasi ini, di organisasi AMSA. Nah, teman-teman bayangkan, terutama bila teman-teman senternya ya, teman-teman yang melaksanakannya, bayangkan teman-teman ini melakukan sebuah riset yang teman-teman sendiri pikirkan, yang teman-teman sendiri tulis proposalnya dari awal, dari menulis awal sampai akhir teman-teman publikasi, bayangkan teman-teman adalah senternya gitu. Di mana penelitian ini akan akan dilaksanakan pada AMSA Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan ada berapa kan mengambil data sesuai dengan instrumen yang teman-teman bagikan. Jadi ini adalah sebuah challenge dan adalah sebuah tantangan buat teman-teman semua untuk melakukan hal ini. Dan kemudian coba kita pikirkan di mana lagi sih ada kesempatan yang sebegitu berharga yang bisa teman-teman selain teman-teman dapatkan di AMSA, di Art Project AMSA seperti itu. Adakah mungkin suatu saat nanti teman-teman akan bisa mengadakan satu penelitian dalam institusi lain, organisasi lain, tapi sebagai mahasiswa, kapan lagi teman-teman bisa membangun sebuah penelitian di center-center yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, jadi kapan lagi kalau tidak sekarang, ya? Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah melakukan penelitian, ada juga mungkin yang sudah pernah melakukan penelitian multisenter, tapi kita coba-coba sama-sama untuk review. Kira-kira steps apa sih yang tidak boleh dilupakan dalam membangun suatu penelitian multisenter khususnya. Nah, ini saya bagi jadi pre-research, dan kemudian ketika riset ini berjalan, dan kemudian ketika riset ini sudah selesai. Kira-kira apa saja sih hal-hal yang perlu teman-teman lakukan dan ingat? Oke. Nah, ini adalah overview untuk yang pre-research. Jadi saya bagi ada yang overview, step-stepsnya apa aja. Terus kemudian kedua, pentingnya membuat tim penelitian yang solid
dari awal sampai akhir. Karena sekali lagi penelitian itu bukan suatu proyek yang singkat. Teman-teman adalah mahasiswa, tentunya punya kewajiban untuk belajar, untuk ujian, untuk lulus OSCE dan segala macam praktikum yang teman-teman punya. Tapi di saat yang sama teman-teman harus melakukan sebuah penelitian multi-center dan semua tanggung jawab ada di tangan teman-teman dan tim teman sendiri. Nah, ini jadi penting sekali untuk membuat sebuah tim yang solid, yang kalau burnout pun dalam pertengahan jalannya kita masih bisa lanjut sampai akhir, sesuai dengan perjanjian awal R project itu. Dan kemudian ketiga, bagaimana sih cara kita membuat topik penelitian yang baik, yang seru, yang teman-teman sendiri juga interested gitu. Dan kemudian keempat, bagaimana tips, lebih ke tips ya, bukan bagaimana lengkapnya, tapi lebih tips sebenarnya kita membangun sebuah proposal dan mengurus ethical clearance. Dan kemudian terakhir, ini mungkin jarang disebut dalam webinar seperti ini atau presentasi mengenai penelitian, tapi teman-teman juga harus, saya mau share betapa pentingnya buat teman-teman tahu mengidentifikasi siapa sih orang-orang yang penting, yang akan berperan besar dalam terlaksananya dan tersuksesnya penelitian yang teman-teman jalan. Jadi jangan sampai teman-teman melupakan orang-orang penting ini. Oke, sekarang overview dulu. What are the steps? Pertama adalah tentunya teman-teman sudah tahu kita perlu mencari dan mengkontak pembimbing. Dan sebenarnya kalau sesuai pengalaman kami waktu itu, pembimbing itu tidak perlu satu loh. Jadi pembimbing itu bisa dua bahkan dari divisi yang berbeda. Saya kasih contoh saja. Misalnya teman-teman mau melaksanakan penelitian, misal mencari tahu bagaimana pendapat pasien-pasien di puskesmas di seluruh Indonesia mengenai pemeriksaan IFA misal. Oke, itu kan ada aspek Opjinnya, maka teman-teman perlu cari pembimbing dari Opjin misalnya. Terus kemudian tapi di situ ada aspek metode dan susunan penelitian yang yang perlu teman-teman juga perhatikan. Misal teman-teman juga bisa mencari pembimbing kedua yang membantu terkait bisa fokus terkait kuesionernya, variabel penelitiannya, misal dari dokter-dokter dari kedokteran komunitas misalnya. Jadi ini adalah tips-tips saja. Tidak harus dua, satu juga bisa tentunya ya. Terus kemudian setelah menemukan pembimbing yang care, yang kemudian juga peduli dengan penelitian teman-teman yang berkomitmen untuk membantu dan sama-sama kita dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman siap tuh melakukan membuat proposal. Dirombak bareng-bareng proposalnya, jangan sampai proposal ini sekedar berkas saja gitu. Jadi proposal ini seperti tadi Prof. Ari sudah sebutkan bahwa kita benar-benar mesti mikir dari bab satunya, dari bab 2 tinjauan pustakanya, kemudian dari bab 3 ini nanti akan saya bahas lagi. Dan kemudian kita ketiga, perlu menaikkan etik. Kalau proposal berkas-berkas semua sudah selesai, kita naikkan etiknya. Saya nggak tahu, mungkin banyak dari teman-teman di sini sudah berpengalaman menaikkan etik, tapi kalau misalnya belum, jangan lupa kita perlu menaikkan etik juga. Keempat, kalau misalnya teman-teman bentuk penelitian adalah kuesioner, ya teman-teman perlu melakukan uji validasi. Jangan sampai kuesioner ini dibagikan tanpa dilakukan uji validasi. Itu nanti penyesalan biasanya di belakang. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya tidak visible, yang bingung, yang respondennya bingung jawabnya, jadi mesti uji validasi. Ini khusus kuesioner. Dan kemudian, ini yang menarik di AMSA, teman-teman harus tahu siapa sih? Ini saya pakai istilah distrik, tapi maksud saya adalah AMSA-AMSA, misal dari area Jakarta yang mau pakai adalah universitas, misal dari UI, UPH, jadi siapa saja sih universitas yang akan tergabung dalam penelitian yang teman-teman akan laksanakan ini. Harus tahu siapa, dan harus tahu PJ-PJ yang dikontak siapa, oke? Berikutnya, teman-teman juga harus tahu nih, siapa afiliasi rumah sakit atau puskesmas yang akan diambil datanya dari center-center AMSA yang tersebar di seluruh Indonesia itu. Misal pada kasus saya waktu itu, waktu itu kampusnya masih di Depok, saya ngambil datanya di Puskesmas Depok. Nah, itu adalah afiliasi dari AMSA UI pada saat mengambil data penelitian yang pada itu. Nah, sambil tadi kan kita sudah naikin etik, jangan menyia-nyiakan waktu periode menunggu etik turun ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pengalaman tahulah kadang-kadang etik ini turunnya lama, ada cepat, ada juga yang lama. Jadi macam-macam. Tapi sembari menunggu etik, kita bisa melakukan komunikasi, pelatihan, pokoknya membangun network yang baik dengan AMSA-AMSA di seluruh Indonesia yang tergabung dalam penelitian ini. Tentunya balik lagi kita mesti membuat tim yang solid sehingga nanti tidak burn out. Dan di sini teman-teman akan meminta tolong dari teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi harus solid tuh timnya. Jadi nggak boleh asal lepas gitu. Karena nggak mungkin kalau misalnya tidak dilakukan pelatihan, tidak dilakukan komunikasi, data yang didapatkan itu sesuai
dengan apa yang teman-teman harapkan. Bukan salah mereka, kalau misalnya ternyata deadline-nya tidak tercapai, datanya tidak tercapai, bila teman-teman emang dari awal tidak pernah komunikasi, gitu. Jadi perlu diingat, kita perlu komunikasi, jangan pernah lupa. Dan kemudian kita juga harus mengarahkan untuk AMSA-AMSA yang menjadi tergabung dalam penelitian, untuk mencari tahu bagaimana sih cara mengurus penelitian dan cara mengurus pengambilan data di health center yang mereka akan ambil datanya. Karena berkas-berkas ini juga ada yang simple, ada juga yang misalnya teman-teman perlu diundang ke sana untuk melakukan presentasi lah, baru surat izin untuk mengambil datanya keluar. Jadi jangan lupa selalu ingat bahwa penelitian ini tuh banyak dilakukan di banyak tempat, tentunya banyak sekali berkas-berkas atau syarat-syarat yang perlu dilakukan. Nah, setelah itu, kalau etik udah turun, apa kita udah siap untuk melaksanakan penelitian? Kita sudah hampir siap. Sebelum itu kita harus juga sebar surat etik yang turun ini dan surat resmi permohonan kerjasama atau pengambilan data pada vaskes-vaskes yang tersebar di seluruh Indonesia itu. Dan kemudian kita bantu lengkapi persyaratannya, jangan lepas teman-teman yang di sana, karena tentunya ini senternya adalah teman-teman bertanggung jawab, dan baru setelah itu pengambilan data bisa dimulai. Oke. Nah, sekarang bagian kedua setelah overview adalah bagaimana sih cara building a solid team. Karena kita mahasiswa, tentunya balik lagi kita punya kesibukan yang lain, dan kita juga masih belajar habituasi pada saat awal-awal kita masuk ya. Jadi perlu banget teman-teman sadar bahwa dalam tim penelitian itu, oke, kita perlu mengerti banget mengenai metodenya, pelaksanaannya, variabel-variabelnya, bab 3-nya, everything, tapi kita juga perlu adanya orang yang berperan sebagai manajer, sebagai timekeeper, untuk misalnya memanage hubungan eksternal dengan komite etik, vaskes, departemen, AMSA, terus kemudian untuk memanage hubungan internal antara dari pembimbing, dan kemudian di antara tim, kapan rapatnya, kapan ininya, kapan itunya, dan kemudian ada yang memanage agenda ini supaya terjadi secara konkret dan tidak deadliner-deadlineran. Saya yakin kita semua di sini banyak yang tersandung dengan hal-hal deadliner. Ini mesti kita waspadai, dan kita mesti yakin bahwa jangan sampai, karena ini teman-teman, ini penelitian multi center loh, jadi bawa nama baik universitas diri sendiri, bawa nama baik AMSA, jadi harus agendanya mesti rapih, perlu diingat. Terus kemudian terakhir, jangan lupa, mungkin teman-teman di sini adalah tentu dari 200 yang mengikuti webinar ini sudah biasa dengan penelitian, udah sehari-hari, udah natural. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang belum pernah melakukan sebuah penelitian. Nah, jangan takut, jangan pernah khawatir, pasti ada hari di mana kita memulai sebuah penelitian sendiri. Jadi, untuk itu, selain kita perlu mendapatkan pembimbing yang baik, yang care, yang saling mendukung, kita juga carilah coba teman-teman yang kira-kira, wah ini kayaknya udah biasa nih, wah ini masih berprestasi. Kita masukkanlah dia ke tim kita, ajaklah dia gitu, supaya kita bisa saling sharing, dan ada hal-hal yang teman-teman belum tahu sebelumnya, bisa belajar dari mereka gitu. Jadi ini adalah sebagai melakukan sebuah penelitian khususnya multi center pada saat kita baru pertama kali masuk ke dunia medis. Oke, berikutnya adalah mengenai penelitian, apa sih penelitian yang kita akan bahas. Ini teman-teman sudah tahu lah mengenai ini. Finer ya, jadi itu harus visible, tentunya kalau tidak visible, terutama multi center, akan tidak mungkin dilaksanakan. Mesti interesting, menggugah pikiran kita benar-benar tahu nih mau jawaban penelitian ini tuh apa sih. Jadi kita semua semangat, dari awal sampai akhir tuh semangat untuk melaksanakannya, dan orang-orang tuh penasaran dengan data, hasil analisis data itu seperti apa. Mesti novel, mesti baru, jadi mesti teman-teman research juga di jurnal-jurnal sebenarnya sudah ada belum sih melakukan penelitian yang teman-teman lakukan. Mesti etis, tentunya etis, ini harus etis, kalau misalnya tidak etis tidak lulus kaji etik, dan kemudian harus relevan dengan keadaan yang sekarang. Jadi juga balik lagi juga bisa interesting. Nah, berikutnya adalah mengenai tips building a proposal. Ini adalah short tips aja agar tentunya kita sini punya batas dan tenggat waktu. Jangan pernah lupa, jadi kita harus melakukan semua secara efektif. Kalau saya sih, pengalaman pribadi kami waktu itu tentunya kami minta format proposal yang biasa dinaikkan ke etik. Pada saat itu kan pertama kali mulai ya, jadi masih bingung-bingung, masih galau-galau, pertama kita harus cari dulu lah formatnya. Jadi dari situ kita udah punya format proposal yang baru, yang bagus maksudnya, kita bisa minta dari pembimbing, dan kita tinggal lihat, pelajari satu-satu dari 3.1 sampai 3 seterusnya, apa saja sih bagian-bagian yang perlu kita lakukan, dan perlu kita tulis, dan kemudian baru setelah ini proposal kita diskusikan bareng dengan pembimbing dan dengan tim, terutama mengenai pertanyaan penelitian apa sih yang mau dijawab,
variabel apa sih yang kita mau teliti. Tentunya tadi Prof. Ari menyebutkan bahwa penting sekali literatur review dalam suatu proposal, karena tanpa literatur review ini mana mungkin kita bisa mencari variabel apa yang kita mau teliti gitu. Hubungan variabel A dan B, C dan D, kalau misalnya kita tidak tahu basis hubungan mereka yang sudah diketahui sebelumnya, itu akan menjadi suatu yang membingungkan. Terus kemudian inclusion and exclusion criteria, subject sampling-nya nanti akan banyak dijelaskan oleh Dr. Fitri setelah ini. Dan kemudian untuk pembangunan agendanya misalnya. Dan yang paling penting, karena ini multi-center, harus visible, dan begitu proposal selesai, itu harus ready to go. Itu guide untuk melakukan penelitian yang selama setahun. Kalau nggak salah, our project itu setahun ya, saya lupa sih. Dan berikutnya adalah, jangan lupa untuk mempersiapkan semua ethical requirements, ya, berkas-berkas etik. Kontaklah komite etik institusi di mana teman-teman berada. Perlu diperhatikan bahwa etik ini turunnya tidak singkat ya, tidak teman-teman submit 2 hari kemudian, tidak. Jadi ada waktu, teman-teman harus masukkan ke agenda, ada waktu untuk menunggu etiknya keluar, dan kemudian surat etik yang keluar ini tentunya akan menjadi lampiran surat yang untuk diberikan kepada tempat pengambilan data nanti. Nah, sekarang, ini saya yakin ini jarang disebut, tapi saya pengen mengenalkan kepada teman-teman bahwa kita penting tahu orang-orang yang tergabung dalam penelitian kita. Satu, supervisor sudah jelas ya bahwa pembimbing kita itu harus, teman-teman harus carilah pembimbing yang benar-benar ahli penelitian gitu. Jadi semua tuh excited dan terbawa, dan kita bisa sambil belajar, tentunya kita mahasiswa bisa sambil mengerti dan perlahan mengerti mengenai penelitian dengan pembimbing yang ahli dan tentunya mau mengajar pada kita. Dan kemudian distrik, saya bilang distrik di sini maksud saya adalah yang biru-biru ini nih, AMSA, misal AMSA UI di sini sebelah lagi AMSA UPH misalnya. Nah, ini teman-teman harus tahu siapa aja yang ikut, dan kemudian teman-teman harus tahu PJ-nya siapa tim yang melakukan penelitiannya, tentunya bukan AMSA satu AMSA melakukan kan, jadi teman-teman harus tahu siapa yang melakukan, dan kemudian teman-teman juga harus tahu nih yang ungu, siapa sih yang akan berhubungan dengan AMSA, saya sebutnya distrik, tapi itu kayaknya salah ya, distrik kan ada distrik 1, 2, 3, 4, tapi maksud saya adalah AMSA uninya itu, dan kemudian teman-teman tahu kira-kira afiliasinya apa. Jadi, dan ini ada banyak tanda tanya, maksudnya apa? Jadi tanda tanya ini adalah approach, apa yang sebenarnya diperlukan untuk mengkontak mereka. Pasti teman-teman akan dibantu kalau di AMSA ya, akan dibantu oleh AMSA-nya, tapi tentunya teman-teman sendiri, kalau saya sih waktu itu, yang mengurus semua hal-hal berkas-berkas formal, seperti surat undangan, surat permohonan pengambilan data, terus kemudian presentasi-presentasi yang mesti dipresentasikan, teman-teman juga misalnya pulau jauh dari teman-teman, mereka ternyata vaskesnya butuh presentasi, teman-teman juga harus bukan mengajari ya, memberikan amanah ini untuk AMSA Uni yang lain untuk melakukan presentasi di vaskes tersebut. Dan kemudian tentunya itu yang formal, yang non-formalnya juga perlu, harus di-follow up, harus dikontak secara langsung, dan ada baiknya teman-teman juga harus approach secara non-formal dan sopan, segala macam. Pokoknya karena ini proyeknya lama, setahun, jangan sampai ada hal-hal yang bentuknya menyakitkan hati lah. Ini perlu kita sama-sama pahami. Nah, ini adalah contoh agenda. Saya sekedar mencoba buatan kasar supaya teman-teman setidaknya bisa, ya bukannya untuk bisa langsung di-copy ke proposal, bisa juga sih, tapi coba teman-teman lihat apakah ini sesuai dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan atau tidak. Jadi pertama tentunya kita tunggu kaji etik keluar, sambil tunggu kaji etik keluar kita bisa melakukan uji validasi, di saat yang sama kita juga bisa sambil pelatihan komunikasi dengan distrik-distrik atau AMSA Uni lainnya akan melakukan pengambilan data. Terus baru setelah itu, setelah kaji etik keluar, kita bisa melakukan pengambilan data, misalnya di sini kasih teman-teman 4 bulan buat ngambil misalnya, di saat yang sama sambil di-input di SPSS, jangan deadlineer, pokoknya sembari data datang harus langsung di-input, karena balik lagi yang meng-input adalah teman-teman sendiri, kita mahasiswa, kita tidak punya pembantu dalam penelitian, semuanya yang ngerjain kita, dari manajerial, dari input data, segala macam, kecuali teman-teman mau membayar enumerator ya bisa sih, tapi kan sayang ya kita harus ngerasain semuanya sendiri. Terus kemudian pastikan misalnya pada bulan ke-7 target data sudah keluar, terus mulai ditulis penelitian papernya, di situ banyak revisi-revisi, barulah jadi laporan yang konkret yang siap buat teman-teman bawa untuk publikasi. Jadi deh publikasi pertama teman-teman sebagai mahasiswa kedokteran. Ya. Ini adalah jangan lupa juga pas saat research ini ongoing harus saling share informasi yang clear, build strong relationship juga bagi antara center dan AMSA Uni yang nanti kita akan ambil data. Jadi pastikan semua komunikasi itu dua arah.
teman-teman harus ngasih tahu target, deadline-nya apa, agendanya seperti apa, mesti dikasih tahu juga pelatihan untuk pengisian kuesioner dan lain-lain. Dan ini penting juga pengingat gratitude, semualah penyemangat-penyemangat yang rutin. Jadi jangan sampai teman-teman lepas nyuruh, apalagi nyuruh ya, jangan sampai nyuruh. Ini adalah project bersama-sama, project AMSA bersama, jadi harus setara semuanya, teman-teman harus dua arah sifatnya. Dan nanti baru dari AMSA Uni itu akan meminta kira-kira ini syarat-syaratnya, bagaimana, bisa konsul, minta surat, minta itu, semua teman-teman harus siap. Dan itu kayak satu kelompok cuma 5-4, bayangin deh, coba teman-teman bayangin di saat waktu periode itu teman-teman melakukan multi-center research dengan 5 orang atau 4 orang saya waktu itu, dan mesti meng-manage itu semua. Jadi perlu ada area manajerial, perlu untuk agenda fix, dan perlu buat alur-alur yang tepat. Nah ini, ada baiknya, ini saya tidak lakukan waktu zaman saya, tapi sembari kesini semakin banyak penelitian dilakukan, ada baiknya kita melakukan rutin meet up. Apalagi di zaman pandemi gini kita sudah terintroduce dengan webinar, Zoom. Zaman saya dulu, maksudnya saya tingkat 2 itu saya belum ada nih kayak gini-gini. Jadi dengan adanya Zoom, teman-teman bisa tatap muka secara langsung, secara virtual dengan teman-teman AMSA yang lain gitu. Jadi nggak usah panjang, nggak usah terlalu berlama-lama, yang penting singkat. Bagaimana so far, ada kesulitan nggak, apa agenda kita sampai sini, alhamdulillah kita sudah sampai mencapai ini. Pokoknya saling berhubungan dengan baik, saling sharing target, dan kembali mengingatkan lagi apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi feedback-nya bolak-balik ya, teman-teman minta tolong ini, nanti yang dari sana minta tolong apa gitu. Jadi, dan dari penelitian multi-center di AMSA juga nggak cuman pengalaman riset, tapi teman-teman juga punya teman yang baru di seluruh Indonesia. Itu sebuah opportunity yang luar biasa. Yang saya bisa berani bilang ini satu-satunya organisasi mahasiswa kedokteran yang penelitian multi-center-nya tuh udah fix, udah jelas akan ada gitu. Nah, ini post research kira-kira apa sih yang teman-teman bisa harapkan setelah laporan penelitian selesai, teman-teman bisa siap untuk melakukan publikasi atau mungkin setidaknya presentasi dalam suatu pertemuan ilmiah. Mungkin teman-teman yang belum pernah bisa menjadi ini bisa jadi suatu penyemangat untuk cobain lah gitu, cobain melakukan presentasi ilmiah, melakukan publikasi. Bangganya tuh dalam hati ya, maksudnya ya bisa lah proof that you are capable to do this gitu, dan yakinlah bahwa pasti bisa gitu. Saya juga dulu, saya bukannya sekarang berhasil enggak ya, tapi maksudnya saya juga masih banyak belajar, banyak sekali penelitian yang tidak terpublish, tapi yang penting kita punya pengalaman, kita bisa ngambil pelajaran yang baik gitu. Jadi jangan pernah putus asa, dalam penelitian tuh nggak ada yang mudah, apalagi kita pertama kali kejebur gitu. Jadi harus, mau nggak publish, mau nggak jadi apa-apa, yang penting harus yakin dulu bahwa ini semua steps untuk menjadi masa depan nanti kita bisa jadi seorang yang sehebat Prof. Ari, Dr. Fitri gitu. Jadi yakin dulu yang pertama. Setelah itu baru setelah penelitian selesai, kita harus evaluasi. Tentunya karena teman-teman semua di sini yang bergabung dan penelitian banyak, kita harus ngasih feedback, dan kita harus mendapatkan feedback. Dan terakhir, dan yang terpenting, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan harus bersyukur atas bantuan yang teman-teman punya gitu. Karena ini sekali lagi, ini adalah tim, bukan nyuruh ya, bukan center dan sampingan, enggak. Ini adalah tim, kita harus sama-sama saling kerja sama. Terakhir, kira-kira di era pandemi ini, apakah sebenarnya benar ini adalah sebuah tantangan atau sebuah kesempatan untuk mahasiswa kedokteran? Balik lagi untuk penelitian multi-center di dunia mahasiswa gitu ya. Ini kan kita harus pikir yang visible, yang mungkin kita tidak bisa terlalu banyak ke pasien misalnya. Pasti tentunya kalau misalnya saat pandemi ini akan sulit. Jadi dengan majunya teknologi, kita bisalah cari cara lain untuk mengambil data. Paling gampang G-form tentunya ya, kuesioner, misal PSP ya, pengetahuan sikap perilaku, itu salah satu yang paling visible, atau banyak lagi hal-hal lain yang teman-teman bisa pikirkan. Tentunya balik lagi bisa teman-teman brainstorming dengan tim, dengan pembimbing, dan tentunya bisa juga mungkin teman-teman cari di divisi-divisi atau departemen yang teman-teman interested, kira-kira, dok saya melakukan penelitian apa, bisa tanya ke mereka. Jadi nggak semua harus ide dari kamu, dari kita, bisa juga konsul ide-ide yang menarik tentunya. Karena mau gimana pun juga kita masih orang-orang baru di dunia kesehatan, untuk paparannya juga pasti akan jauh lebih tidak bisa ketara dengan mereka yang sudah staff, dengan mereka yang sudah berpengalaman banyak bertemu pasien, bertemu penyakit-penyakit, bertemu dengan masalah-masalah medis yang sifatnya manajerial misalnya, atau apapun, tentunya kita bisa konsultasi. Jadi
kita juga terakhir nih, kita juga perlu tahu, untuk, kira-kira pikirkan juga kira-kira responden itu kita berikan apa ya setelah mereka merespon dari, instrumen penelitian kita. Nah, terakhir ini dari saya, ini penutup, ini saya kasih gambar bayi berenang, maksudnya adalah mau gimana pun juga kita, oke lah kita belajar teori banyak, itu perlu dan pasti mau gimana pun juga kalau kita nggak kita tidak tergabung dalam tim penelitian, pasti itu hanya sekedar belajar, harus nyemplung, harus benar-benar merasakan sendiri perlunya deadline-nya untuk mengumpulkan suatu proposal, mengumpulkan suatu berkas etik. Jadi pasti di saat perjalanan ini kita masih panjang perjalanan, insya Allah kita bisa belajar banyak dan tentunya dengan pembimbing kita bisa konsultasi. Jadi jangan pernah takut untuk memulai untuk nyemplung dulu ke kolam renangnya, nyemplung dulu ke kolam penelitian gitu ya maksudnya. Jadi harapannya dengan adanya webinar hari ini, teman-teman semua yang hadir hari ini langsung berapi-api dan bersemangat untuk melakukan penelitian, karena tentu penelitian adalah suatu pilar dari sebuah institusi kesehatan dan praktik kita ke depannya nanti. Whatever it is, doing research is never impossible. It's never impossible if you choose to just do it gitu. Just pokoknya lakuin aja lah, ikut aja AMSA, ada acara apa ikut aja, lomba apa ikut aja. Mau awal nggak tahu, yang penting kita masuk dulu. Ya, itu terakhir dari saya. Terima kasih, sebuah kehormatan yang luar biasa untuk bisa sharing ke teman-teman semua. Feel free to contact saya @alisa_fahira Instagram, atau teman saya yang bantu banget dalam penelitian ini yaitu Bashar Bashi Adi, ya dia anak banget ya. Dan kemudian saya juga punya acara bisa dicek di Vice FKUI, ini adalah seminar mengenai kulit dan kelamin. Ya, sekian dari saya. Sekiranya ada pertanyaan, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa membangkitkan semangat teman-teman semua. Terima kasih.